semuanya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Di hari Paskah ini, di hari Jumat Agung ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi mari sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk hari ini. Hari yang luar biasa yang Kau sudah tentukan sejak semula, Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Mari di hari yang ajaib, di hari yang luar biasa ini, Tuhan, Engkau sendiri yang akan menuntun, menjagai, menyertai setiap kami. Dan kami akan belajar firman-Mu. Mari biarlah Engkau sendiri yang akan mewahyukan lewat kebenaran-Mu tentang hari kematian Yesus Kristus 2020 tahun yang lalu. Terima kasih, kami buka hati, kami buka pikiran, kami siapkan hati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. Firman Tuhan pagi hari ini saya digerakkan untuk bicara tentang good news about the cross. Kabar baik tentang salib. Saya tadi malam berdoa dan saya digerakkan untuk membaca, mempelajari di 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang 18 mengatakan seperti ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, Alkitab mengatakan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak orang percaya, banyak orang Kristen hari ini, hari Jumat ini mengetahui sebagai hari Jumat Agung. Tapi mereka tidak tahu mengapa hari ini diperingati sebagai hari Jumat Agung. Apa yang membuat hari ini dikenal dan diperingati sebagai hari Jumat Agung? Peristiwa apa yang terjadi yang mengakibatkan dari turunan kepada keturunan, tidak hanya di dalam bangsa Israel sendiri, tetapi juga di banyak orang Kristen, hari ini diperingati dan dikenal sebagai hari Jumat Agung. Saya tidak tahu saudara bertanya seperti itu dalam hati atau saudara sudah menemukan jawabannya. Tapi banyak orang Kristen yang hanya mengetahui bahwa hari ini mereka diingatkan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi jujur, mereka tidak ngerti dengan sebenarnya, bahkan tidak mempercayai bahwa 2020 tahun yang lalu ada peristiwa di mana ada seorang pribadi yang agung yang melakukan tindakan yang wow dan agung sekali, yang tidak pernah akan dapat dilakukan atau diulang kembali oleh siapapun manusia sebelum dia lahir dan sesudah dia hidup di atas muka bumi ini. Berarti yang terkasih, peristiwa agung yang terjadi di hari Jumat Agung ini adalah peristiwa penyaliban atas seorang pribadi yang agung, yaitu Yesus Kristus. Sampai mati bukan karena kesalahan dan dosa-dosa yang dia perbuat. Karena Alkitab mengatakan bahwa dia dibuat berdosa agar dosa-dosa manusia digantikan dengan kekudusannya. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa pemberitaan tentang peristiwa salib adalah pemberitaan yang tadi dikatakan konyol dan bodoh bagi manusia yang akan binasa. Tetapi justru menjadi good news bagi kita orang-orang percaya yang hidup di dalam masa kasih karunia ini. So, pertanyaannya adalah kabar baik yang seperti apa yang terkandung dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus 2020 tahun yang lalu. Ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Mari saudaraku, kita akan pelajari bersama agar peristiwa penyaliban Yesus Kristus yang kita peringati hari ini
tidak hanya menjadi semacam ritual atau kewajiban, tetapi itu bisa mengubah atau merevolusi tidak hanya paradigma kita, tetapi juga lebih kepada iman percaya kita yang hari-hari ini kita hidup dalam situasi yang benar-benar tekanannya, kesulitannya itu nampak benar. Jadi kita akan belajar kabar baik seperti apa yang membuat salib itu menjadi kabar baik dan begitu agungnya sehingga itu diperingati oleh banyak manusia. Dan saya bersyukur Indonesia menjadikan hari Jumat ini menjadi hari libur nasional. Itu tandanya apa? Indonesia mengakui bahwa Yesus mati dan juga diperingati hari Minggu besok Yesus pun bangkit dari kematian. Saudaraku, salib bagi kita orang percaya merupakan kabar baik. Apa yang membuat salib menjadi kabar baik bagi kita orang percaya? Saya menemukan ada 3 hal yang kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama yang saya bisa temukan dan saya pelajari, mengapa salib itu dikatakan membawa kabar baik? Yang pertama karena salib itu bukti kasih Tuhan dan berhentinya murka Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Mengapa salib menjadi kabar baik buat kita dan buat manusia pada umumnya? Karena salib itu adalah bukti kasih dan bukti berhentinya murka Tuhan. Saudara mungkin berpikir, berarti Tuhan tidak murka lagi, Tuhan tidak marah lagi. Saya katakan ya. Saudara, saya bertanya kepada beberapa anak Tuhan tentang wabah virus yang terjadi hari-hari ini dan menewaskan tidak hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan, bahkan bisa puluhan ribu, dan itu terjadi secara masif di seluruh dunia. Saya mendapatkan jawaban dari banyak anak Tuhan bahwa virus yang sedang terjadi ini, wabah yang sedang terjadi ini, itu karena Tuhan murka terhadap dosa manusia. Bahkan tidak sedikit yang mempercayai dan mengatakan bahwa ini akibat ulah orang-orang percaya yang terus-menerus berbuat dosa. Sehingga Tuhan memperingatkan lewat COVID-19 ini untuk manusia, khususnya orang-orang percaya, agar bertobat dan meninggalkan gaya hidupnya yang jahat dan memalukan nama Tuhan, kata mereka. Saudara, tadi saya katakan bahwa salib itu adalah kabar baik di mana Tuhan tidak lagi murka terhadap dosa. Dosa itu sudah dihisap. Dosa itu murka Tuhan sudah sepenuhnya ditimpakan di dalam tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Buktinya akan saya tunjukkan kepada saudara, apakah memang benar COVID-19, hurricane, badai, gempa bumi, wabah-wabah apapun yang terjadi hari-hari ini, bahkan kejahatan pembunuhan massal, itu terjadi karena Tuhan murka, atau lebih halusnya lagi Tuhan mengizinkan terjadi untuk mengajar manusia agar berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan itu merupakan tanda Tuhan masih murka sampai hari ini. Saudara, saya diberkati dengan apa yang kitab Lukas katakan di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Tapi izinkan saya membaca mulai dari ayat-ayat sebelumnya. Ini kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya, saya akan membaca mulai ayat yang ke-1
11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saya mau berhenti sampai ayat ini dulu deh. Pada waktu saya merenungkan ayat yang ke-12 ini, saya diingatkan kembali oleh Roh Kudus untuk menyelidiki tentang tempat di mana bayi Yesus itu ditempatkan ketika dia baru saja lahir sebagai jabang bayi. Dikatakan tempat di mana Yesus baru lahir itu tempatnya disebut palungan. Nah, palungan yang dimaksud di sini bukan palungan seperti yang terbuat atau seperti yang saudara lihat hari-hari ini di sini. Pada zaman Yesus atau zaman orang Israel di Perjanjian Lama, kalau mereka membuat palungan, itu palungan bukan terbuat dari kayu, tapi palungan itu terbuat dari batu. Batu persegi panjang, jadi ada panjangnya, ada lebarnya, lalu di tengahnya itu dikasih kotak. Dan di dalamnya baru diisi rumput sebagai makanan, dan di sebelahnya atau tidak jauh dari palungan itu dikasih minum. Dan domba-domba itu bisa makan di dalam rumput di dalam palungan itu mengelilinginya. Nah, pada waktu saya renungkan ayat ini, Roh Kudus kasih saya pewahyuan seperti ini, bahwa kelak apa yang kamu lihat pada saat dia diletakkan, saat dia dilahirkan, itu sebenarnya menubuatkan apa yang akan terjadi kelak ketika dia mati, dan di tempat yang sama seperti itu dia juga dibaringkan. Saya berkata, wow, ajaib sekali. Kalau saudara melihat atau membaca di dalam 4 Injil dari Matius sampai Yohanes, Yesus pada saat mati dia dibaringkan di dalam kubur dari seorang muridnya yang kaya raya, kubur batu, dan dikatakan di situ dibaringkan di kubur batu panjang. Jadi batu yang sama yang dia pakai untuk berbaring saat dia lahir, jenis batu yang sama yang dia pakai untuk tubuhnya itu mengalami pembaringan sementara. Jadi dengan kata lain, apa yang firman Tuhan katakan dia tulis itu tidak meaningless, tapi punya arti. Bayangkan, dari dia lahir, di mana dia ditempatkan, sampai dia mati, dan di mana jasadnya ditempatkan, itu bicara detail bahwa itu sudah dinubuatkan dan itu digenapi. Ajaib nggak Tuhan kita? Saudara, tapi saya tidak akan membahas itu. Saya lanjutkan. Ayat yang ke-13 ini yang saya mendapatkan pewahyuan yang membuat saya wow sekali. Ayat 13 mengatakan begini. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu, dikatakan sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara among men yang berkenan kepadanya, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perhatikan saudara, waktu saya merenungkan ayat ke-13 dan ke-14 hanya untuk mendeklarasikan sesuatu, yang mendengar hanya domba-domba, yang mendengar hanya gembala-gembala, dikatakan Alkitab sampai membutuhkan berlaksa-laksa malaikat surga. Bahkan boleh saya katakan, saya tambah-tambahin, itu surga sampai dikosongkan hanya untuk berdiri mengumandangkan deklarasi sebuah kidung yang mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hanya untuk sekedar mendeklarasikan terjadi damai sejahtera di muka bumi, sampai dibutuhkan, sampai didemonstrasikan berlaksa-laksa malaikat surga menyaksikan
deklarasi itu. Saya percaya ini bukan deklarasi yang sembarangan, tapi ketika saya perselidiki, ini deklarasi yang terjadi sekali dalam sejarah peradaban manusia dan sejarah berdirinya surga. Deklarasi itu apa? Dikatakan tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi penuntutan, tidak ada lagi murka, tapi dikatakan ada damai sejahtera di bumi. Sudah perhatikan baik-baik. Ayat ini seringkali dikutip dan dijadikan tema Natal di hampir setiap tahun oleh seluruh gereja-gereja yang ada di dunia. Setuju saudara? Namun demikian, kebenaran dan makna sesungguhnya dari ayat ini tidak pernah ditangkap secara utuh, sehingga banyak anak-anak Tuhan, maaf termasuk juga hamba Tuhan, kehilangan kuasa dari kebenaran yang memerdekakan di dalam ayat ini, khususnya ayat 14. Kuasa pertanyaannya adalah kuasa kebenaran yang memerdekakan dari ayat ini yang ada pada kalimat damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan padanya itu seperti apa? Kita akan pelajari hari ini. Saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa ayat ini sebenarnya Tuhan dan surga sedang mendeklarasikan, aku telah membuat perdamaian antara aku dengan manusia. Saudara, kebenaran damai sejahtera di bumi di antara manusia itu seringkali juga dipahami salah. Bahwa Yesus itu datang ke dunia membawa damai sejahtera di antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dan ini seringkali dipahami bahwa dengan hadirnya Yesus di atas muka bumi ini, dengan lahirnya Yesus di atas muka bumi ini, tidak lagi terjadi pertikaian, perpecahan, kejahatan, peperangan, dan lain-lain sebagainya. Tapi saya mau katakan sama saudara bahwa apa yang dikatakan di Lukas pasal yang kedua tentang terjadinya damai sejahtera yang ada di bumi ini di antara manusia yang berkenan kepadanya, itu artinya bukan seperti yang Yesus maksudkan di ayat tersebut, justru sebaliknya. Kedatangan Yesus di dunia ini justru mendatangkan perbantahan. Dan kalau saudara masih ingat, Matius pasal 10:34 mengatakan mendatangkan pedang. Jadi ini kan semacam paradoks, saudara. Yesus datang, lahir, membawa damai, tapi di sisi lain masih terjadi peperangan, kejahatan, dan kekacauan di dunia. Jadi kelihatannya secara natural ini terjadi benturan gitu, bertolak belakang, membawa perdamaian, tapi kenyataannya nggak terjadi seperti ini. Tapi memang bukan seperti itu yang dimaksudkan. Apa yang Yesus katakan bahwa kedatangan membawa perdamaian, yang dimaksudkan adalah bahwa ketika Yesus datang itu benar-benar menghentikan murka Tuhan atas dosa-dosa yang Adam dan Hawa lakukan di Taman Eden. Saudara, Matius pasal 10:34 mengatakan seperti ini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi loh. Kok seolah kebalikan, kok seolah berlawanan. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Coba bayangkan. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Coba bayangkan. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Jadi seolah-olah dan bertolak belakang, kedatangannya justru menimbulkan perbantahan dan pedang. Ada seorang nabi yang sudah tua, yang di kitab Lukas itu pernah nulis, seorang Nabi Simeon namanya, dia bernubuat langsung tentang kedatangan Yesus. Saat di usia 12 tahun ketika ia bertemu dengan Yesus di bait suci.
Lukas pasal kedua 34 mengatakan seperti ini. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, yaitu Yesus. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Bahkan Tuhan membuatkan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa dan peperangan akan ada terus menerus. Nah, pertanyaannya, damai sejahtera yang dimaksudkan di Lukas 2:14 itu apakah benar damai di antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, dengan komunitas yang satu dengan komunitas yang lainnya, antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya? Bukan. Yang dimaksudkan di situ adalah apa? Perdamaian antara Tuhan dengan manusia telah terjadi. Saya tidak meragukan saudara, sama sekali saya tidak ragu. Jika saudara dan saya, setiap orang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Tetapi bukan seperti itu maksud kedatangan, kelahiran, dan kematiannya di atas kayu salib. Seperti yang malaikat nyanyikan, kemuliaan Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang malaikat sebenarnya proklamasikan ini? Saya mau garis bawahi. Yang malaikat proklamasikan saat itu dan yang digenapi hari ini, yang dikenal sebagai Good Friday atau Jumat Agung, di mana Tuhan surga berkata, Jesus Christ ended the war. Jadi salib, kematian Yesus Kristus itu mengakhiri peperangan antara surga, kerajaan Allah, dengan dunia, kerajaan yang sebenarnya diberikan Tuhan kepada Adam untuk Adam bisa mengalami surga di bumi. Karena Adam berdosa, Adam menyerahkan otoritas kuasanya kepada setan, sehingga setan menguasai bumi, merusak apa yang tadinya baik yang diciptakan di Kejadian pasal yang pertama jadi rusak total. Jadi saya mau katakan sama saudara, jangan buru-buru saudara memiliki persepsi yang salah bahwa COVID-19 ini Tuhan izinkan, bahwa bencana-bencana yang ada di dunia ini itu Tuhan, dari Tuhan. Saya mau katakan demi kasih karunia Tuhan, sejak Adam jatuh dalam dosa, dunia ini sudah korup. Artinya apa? Kolek. Artinya apa? Sudah. Nah, tadi saya katakan saudara, dosa itulah yang merusak, dosa itulah yang memultiplikasikan, dosa itulah yang membesarkan kerusakan di alam semesta ini. Justru Yesus datang mati di atas kayu salib itu memberi solusi buat kerusakan dan kematian itu. Bukan justru malah memperburuk. Saya mau katakan, ini kasih karunia Tuhan. Jadi yang malaikat proklamasikan itu adalah Jesus Christ ended the war. Jadi kabar baik salib itu adalah apa? Tuhan sudah mengakhiri murkanya. Seluruh murka Tuhan dari sejak Adam sampai hari Yesus itu naik di atas kayu salib, itu dihisap sepenuhnya. Kutuk, dosa, sakit, penyakit, kejahatan, semua dosa terhisap di atas tubuh Yesus di atas kayu salib. Sehingga Tuhan tidak lagi murka dengan dosa. Urusan dosa, surga sudah bayar lunas. Surga sudah tuntaskan sekali, one for all. Lewat apa? Lewat korban anak domba Allah Yesus Kristus. Amin. Bukankah ini kabar baik saudara? Bukankah ini menjadi sebuah sukacita besar kita? Nah, pertanyaannya adalah, semua kerusakan ini siapa?
Saya mau beritahu, saudara pasti tahu. Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan bahwa aku datang supaya kamu memiliki hidup, bahkan hidup yang kelimpahan. Kontrasnya lanjutannya dikatakan bahwa pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan di depannya. Jadi kerusakan, kematian yang terjadi saat ini yang mengkreat itu dosa dan itu dimanfaatkan oleh iblis dengan baik-baik. Tapi barang siapa yang memiliki Kristus, namanya, kuasanya, darahnya, nggak perlu khawatir, kamu akan tetap hidup. Masih ingat nggak peristiwa tentang pemberontakan orang-orang Israel yang ada di padang gurun? Pada saat itu orang-orang Israel bersungut-sungut dan komplain kepada Tuhan lewat Musa. Bahkan dia ngomong gini, aku muak dengan makanan yang disebut mana ini. Ingat, pada saat itu hukum Taurat sudah diturunkan. Ya, artinya apa? Hukum Taurat itu kinerjanya nuntut. Tuhan menuntut kebenaran dari manusia, Tuhan menuntut kekudusan dari manusia, Tuhan menuntut perbuatan baik dari manusia, baru Tuhan bisa mensuplai apa yang manusia butuhkan. Berbeda dengan kasih karunia. Kasih karunia itu kinerjanya supply, artinya bahwa menyediakan. Tinggal saudara ambil dengan iman dan saya cukup. Seperti juga ketika Yesus katakan, it is finished, artinya apa? Semuanya sudah aku lakukan untuk kamu, bagi kamu dan bagi keturunanmu yang percaya. Bukankah ini kabar baik? Kembali lagi saudara kepada kisah Israel tadi. Ketika Israel menuntut, ketika Israel ngomel, bukan Tuhan mendemonstrasikan kasihnya. Justru yang terjadi apa? Ada ular-ular tedung keluar dari gurun dan mematok ribuan bahkan jutaan orang-orang Israel. Tahukah Anda kebenaran yang terdapat di dalamnya? Ular-ular itu sudah terdapat di padang gurun. Sudah ada, bukan belum ada. Ular-ular yang memiliki bisa dan mematikan, seperti juga corona yang hari-hari dimulai, itu sudah ada di dunia. Tapi yang membuat ular itu muncul kembali, yang membuat corona itu muncul kembali, sekali lagi, bukan karena dosa yang belum diampuni. Setan yang tahu waktunya sebentar lagi akan habis buat dirinya, dia coba pakai untuk membinasakan manusia. Dan yang lebih penting saya percaya adalah seperti ini. Kalau saudara ingin melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan di akhir zaman ini, saudara lihat apa yang setan kerjakan, kamu balik. Artinya seperti ini. Tuhan di akhir zaman ini akan melakukan sebuah gerakan atau sedang mengirimkan gelombang yang besar kesembuhan rohani, kesembuhan. Juga Tuhan akan melakukan kegerakan pertobatan rohani yang massal di dunia ini. Karena setan tahu, setan ingin melakukan yang sebaliknya. Dia ciptakan ketakutan lewat virus ini. Sehingga oleh karena ketakutan itulah manusia mati. Saya percaya bukan karena virusnya, itu kecil, tapi justru karena ketakutannya lah yang membuat banyak manusia hari ini mati. Jadi sudah jangan takut. Karena apa? Di dalammu ada darah, di dalammu ada nama, di dalammu ada kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Pak, saudara percaya? Saudara, ular itu sudah ada. Tapi kabar baiknya adalah hati Tuhan itu penuh belas kasihan. Ketika orang Israel datang kepada Musa dan berkata, aku bertobat, aku minta ampun. Ingat, bertobat itu bukan perubahan perilaku, bukan perubahan tindakan yang dulu jadi baik. Pertobatan itu bicara soal perubahan pikiran, perubahan sikap hati. Kalau pikiran kita berubah, perilaku akan berubah, perkataan akan berubah. Kalau kamu berubah, keluargamu berubah, pasanganmu berubah, anakmu berubah, situasimu berubah, dan
dan komunitasmu juga berubah. Pada waktu mereka bertobat, Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat ular digantung di atas tiang. Ya, itu bicara tentang apa? Bicara tentang kematian Kristus. Nah, hubungannya apa? Korelasinya apa dengan ular? Itu sebenarnya penggenapan dari kitab Kejadian. Pasal yang ketiga, bahwa kelak benih ini akan meremukkan tumitmu dan ular ini kepalanya akan kamu remukkan. Dan pada waktu Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular dari ular tembaga dan ditaruh di atas tiang, itu sebenarnya Tuhan sedang berkata, kelak ada sang destroyer, head of, ada seorang iblis yang kepalanya diremukkan. Destroyer itu yang namanya Yesus yang meremukkan kepala ular. Saudara yang terkasih, ketika ular itu ditinggikan, Yohanes katakan, seperti Musa meninggikan ular tembaga di atas tiang, demikian juga Yesus ditinggikan. Apa yang terjadi? Setiap orang yang dipakuin ular berbisa, Alkitab katakan, Ulangan, tidak mati, tapi tetap hidup. Saya mau mengatakan kepada saudara pagi hari ini, kalaupun saudara kedapatan terpapar virus corona, dengar kabar baik, di dalammu ada darah Yesus, kamu tidak akan mati, tapi tetap hidup. Apakah saudara percaya? Karena firman Tuhan katakan, padahal di perjanjian lama dikatakan cuma melihat, apalagi yang saudara lihat yaitu Yesus Kristus, darahnya ada di dalam kamu. Saya mau katakan kamu akan tetap hidup meski kalau kamu percaya. Haleluya. Saudara, sekali lagi saya katakan, kabar baik yang hari ini kita peringati yaitu kematian Yesus Kristus, itu mengakhiri perang antara surga dengan dunia, antara Tuhan dengan dosa. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara mengasihi anak saudara yang sakit kanker, kasihmu yang besar itu ditentukan oleh seberapa besar kebencianmu terhadap penyakit anakmu. Benar? Jadi seberapa besarnya kasihmu kepada anakmu itu sangat ditentukan oleh seberapa besar bencinya kamu terhadap penyakit kanker itu. Tuhan itu sayang kepada pendosa, tapi Tuhan benci terhadap dosa. Oleh sebab itu, ingat pesan pertama di hari Jumat Agung ini, Yesus sudah mengakhiri peperangan dengan dosa oleh kematian anaknya. Berarti pastor berkata kita boleh bebas berbuat dosa. Saya mau katakan sama saudara, dosa, kalau saudara berbuat dosa, saudara sedang membuat jalan tol buat setan bisa sedemikian cepat merusak hidupmu, merusak hubungan kamu, ingat, merusak keuanganmu, merusak perusahaan kamu, dan merusak tubuh jasmani kamu. Oleh sebab itu, lebih baik milih hidup dalam kasih karunia Tuhan. Pun kalau kamu jatuh dalam dosa, saya mau katakan pada saudara, jangan jatuh ke belakang, tapi jatuhlah ke depan. Artinya apa? Tetap kamu datang kepada Tuhan, jangan merasa bersalah terhakimi. Tetap datang kepada Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan izinkan kasih-Nya memulihkan hidupmu. Itu akan menutup jalan tol setan masuk dalam hidupmu, keluarga kamu, hubunganmu, dan bisnis kamu. Pesan yang pertama ingat, bahwa kematian Yesus telah mengakhiri peperangan antara Tuhan dengan dosa manusia. Manusia dikatakan sebagai orang berdosa bukan karena dia berbuat dosa. Karena apa? Karena Adam jatuh dalam dosa,
sehingga manusia dikatakan orang berdosa. Nggak fair sih. Ingat ya, nggak fair. Saudara dan saya itu tidak berbuat dosa, lahir ceprot, saudara dikasih stempel orang berdosa, nggak fair toh. Tapi juga dibuat nggak fair oleh Yesus Adam akhir. Nggak fairnya bagaimana? Saudara tinggal menaruh iman kepada Dia saja, saudara menerima pemulihan, pengudusan, saudara diperkenan oleh Tuhan. Saya mau beritahu sama saudara kebenaran. Kekristenan itu beda dengan agama-agama lain di luar sana. Hanya di dalam kekristenan kita diajarkan butuh juru selamat. Tapi agama-agama di luar sana selalu mengajarkan aku bisa menjadi juru selamat buat diriku sendiri. Nah, mari pada pagi hari saya mengajak dengan mengingat kematian Kristus di atas kayu salib. Saudara jangan lagi punya mindset atau cara berpikir bahwa Tuhan parah sama saudara. Justru saudara harus mengingat kasihnya Tuhan besar sama saudara. Pengampunannya Tuhan sudah final. Pengudusannya Tuhan sudah final. Berkat-berkatnya Tuhan sudah final. Taurat selalu mengajarkan lakukan, dan lakukan. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, Yesus berkata, it is finished. Artinya apa? Aku sudah melakukan untuk kamu segala sesuatunya. Ingat Roma pasal yang kedua ayat 18 mengatakan, kamu bisa mengakses apapun yang kau butuhkan hari ini dengan iman terhadap apa yang Yesus sediakan di atas kayu salib. Bukankah ini kabar baik untuk kita semuanya? Oke, let's go. Kita lanjutkan kabar baik yang kedua tentang salib. Bagi orang yang tidak kenal Tuhan, salib merupakan kebodohan. Tapi bagi kita orang percaya, salib itu justru kabar baik. Kabar baik yang seperti apa? Kabar baik yang mengatakan bahwa murka Tuhan sudah dihisap sepenuhnya di atas kayu salib oleh kematian Yesus. Nah, kabar baik yang kedua saya tulis di sini. Kabar baik yang kedua, salib itu bukti telah terjadi pertukaran ilahi. Salib itu bukti telah terjadi pertukaran ilahi. Artinya seperti apa? Artinya seperti ini. Orang Israel pada waktu jatuh dalam dosa, dia ketika ingin diampuni dosanya, dia harus datang kepada kemah suci yang dirancang, yang idenya datang dari Tuhan sendiri. Ketika Musa itu naik ke Gunung Sinai, diajari Tuhan selama 40 hari. Jadi dia tidak hanya sekedar nulis 10 hukum Taurat, tapi dia juga diajari Tuhan tentang detail kemah suci, tempat di mana dia hadir di situ. Dan saya mau katakan itu lambang saudara, lambang saya, lambang kita sebagai bait sucinya. Musa diajari selama 40 hari di atas Gunung Sinai. Nah, pada saat orang berdosa, orang Israel datang dengan dosanya, ada satu syarat, mereka harus membawa seekor domba. Dombanya itu tidak boleh yang namanya rusak, panuan, kudisen, kotor, nggak boleh tua. Tapi domba itu sempurna. Lantas orang yang berdosa itu membawa domba itu masuk ke dalam pelataran dari kemah suci. Apa yang dilakukan selanjutnya? Seorang imam menerima domba, lantas mengeksekusi, meneliti domba itu. Ingat, yang dilihat itu dombanya. Yang dilihat bukan orang Israel yang berdosa. Nangkap? Pada waktu domba sudah diberikan oleh orang yang berdosa kepada imam, imam itu meneliti. Begitu domba itu dinyatakan oke, bagus, baru domba itu disembelih. Tapi sebelum disembelih, tangan orang yang berdosa, orang Israel berdosa itu diperintahkan untuk ditumpangkan di atas kepala domba. Ini prototipe. Ya. Jadi ini artinya pada waktu tangan orang Israel berdosa ditaruh di atas kepala domba dan tangan imam besar
itu mulai menggodok leher domba, tercurah darah domba. Dengar baik-baik, di dalam darah ada kehidupan. Disitulah terjadi pertukaran ilahi. Dosa-dosa manusia, dosa-dosa orang Israel itu masuk ke dalam domba. Kutuk, sakit penyakit, kemiskinan, kematian yang orang Israel terima itu transfer kepada domba itu. Dan ketika domba itu sudah mengeluarkan darah, dengar baik-baik, maka yang terjadi, dengar, domba tadi itu lambang dari Yesus Kristus. Yesus Kristus dikatakan kudus, benar, tidak berdosa. Dan ketika darahnya dicurahkan, keindahan Yesus, kekayaan Yesus, kesehatan Yesus, keagungan Yesus itu transfer kepada kita semua, kepada orang Israel yang berdosa. Itu yang saya maksudkan, di salib terjadi divine exchange, pertukaran ilahi. Jadi kekristenan itu bukan bicara soal perubahan perilaku. Kekristenan bukan bicara soal perubahan hidup dari yang jahat jadi yang baik, tapi kekristenan itu bicara tentang pertukaran hidup. Hidup saudara dan hidup saya yang jahat, kotor, najis, miskin, ditukar dengan keindahan Yesus, ditukar dengan kekayaan Yesus, ditukar dengan keagungan Yesus. Bukankah ini kabar baik buat kita yang kita peringatin hari ini di Jumat yang disebut Good Friday atau Jumat Agung. Sang pribadi yang agung mengambil alih tempat saudara dan tempat saya, tapi dengan kematiannya dia menggantikan dan memberikan pada kita kekudusannya. Dia memberikan pada kita kekayaan, kelimpahan, kesembuhan. Bukankah ini kabar baik? Saudara, saya diingatkan untuk membaca Yesaya 53 ayat 4 yang mengatakan tentang pertukaran itu. Dia ngomong begini, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Kapan ini? Di atas kayu salib. Ditulis Yesaya 2000 tahun yang lalu. Pada waktu Yesus di atas kayu salib ditimpakan ke atas tubuhnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Wow, ini pertukaran terjadi, pertukaran yang bersifat ilahi terjadi. Dengan baik-baik gereja Tuhan, pada waktu engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahui kebenaran yang dahsyat ini. Kamu menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi saya mau terangkan sejenak. Pada waktu engkau terima Yesus, maaf, tubuhmu segini, tetap segini, segini, tetap segini. Engkau yang suka hutang, tetap suka hutang. Maaf, kalau engkau nilai rapotmu jelek sebelum terima Yesus, dan sudah terima Yesus, rapotmu juga tetap jelek kalau kamu nggak mau belajar. Terus yang terjadi di mana? Ingat, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Pada waktu engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan baik-baik, rohmu dibangkitkan, rohmu dihidupkan kembali oleh imanmu kepada karya tuntas Yesus Kristus di atas kayu salib. Bukan hanya ajaib, saudara. Pertukaran ilahi sudah terjadi pada saat engkau menaruh iman kepada karya tuntas Yesus Kristus. Jadi pada waktu engkau hari-hari ini mengalami kesulitan, saya banyak ditelepon oleh anak-anak Tuhan dan dia berkata, Pak Pendeta, saya harus bagaimana? Saya diberhentikan bekerja. Sementara saya nggak tahu kapan selesai kesulitan secara nasional dan internasional ini. Ada yang telepon juga, Pak Pendeta, bagaimana ini? Keadaannya bagaimana ini, kok sulit? Saya mau beritahu sama saudara, jangan takut. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dengar baik-baik, apa yang kamu butuhkan,
Saya mau beritahu sama saudara, datang kepada Tuhan. Kau percaya bahwa iman sebagai sebuah alat transaksi surga yang supranatural bisa engkau dapatkan dan menjadi natural. Saya katakan kepada anak-anak Tuhan, kamu gak usah takut, gak khawatir. Selama kamu melekat kepada pokok anggur itu, kamu akan tetap tersuplai makanan, kebutuhan, keuanganmu, kesehatan, perlindungan. Gak usah takut, gak usah gentar, gak usah khawatir. Karena Tuhan selalu melindungi anak-anaknya. Seperti Pak Presiden Jokowi yang dipercaya pemerintah Indonesia, melindungi, mensuplai seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga saudara dan saya adalah warga negara kerajaan Allah. Gak usah pusing. Yang pusing adalah Tuhan Bapak kita. Dia akan memikirkan perlindunganmu, dia akan memberikan keuanganmu, apa yang kamu makan, minum, pakai, asal kamu tetap melekat sama Tuhan dan membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Kamu aman. Kesaksian saudara, saya jujur, justru di saat-saat krisis ini saya melihat dan saya mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara bahwa selalu ada jalan keluar, karena Yesus adalah jalan. Bukan jalan ke surga saja, tapi jalan keluar buat masalah keuanganmu, kesehatan kamu, masalah pekerjaan kamu, bahkan untuk masalah hubungan kamu. Yesus itu jalan. Pertanyaan adalah apa? Saudara, banyak anak-anak rohani yang datang dan berkata, Pak, aku ada berkat, tolong salurkan pada mereka yang membutuhkan. Dan itu datang terus-menerus. Kenapa? Karena memang saudara dan saya sebagai anak-anak kerajaan, anak-anak dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya kok yakin dan percaya, apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Tapi karena saudara berasal dari negara kerajaan yang tidak tergoncangkan, aku berdoa, keuanganmu tidak akan tergoncangkan, kesehatan tidak akan tergoncangkan, rumah tanggamu, pekerjaanmu, perusahaanmu tidak akan tergoncangkan kalau kamu melekat dan baik ini. Dengar baik-baik, kami hari-hari ini menyalurkan banyak sembako kepada mereka yang membutuhkan, masker pada mereka yang membutuhkan. Kenapa? Karena memang kita didesain untuk menjadi berkat dan menyalurkan berkat. Kenapa? Tidak ada krisis dalam kamus kerajaan surga. Krisis hanya menjadi definisi manusia ketika ada jatuh dalam dosa. Definisi krisis hanya ada di dunia ini. Krisis tidak ada surga. Apakah saudara percaya? Kalau saudara percaya, saya juga percaya, kamu gak akan mengalami krisis. Haleluya, amin. Saudara, jadi yang kedua, pertukaran itu sudah terjadi. Ya, kabar baik salib itu menjadi bukti telah terjadi pertukaran. Kalau hari-hari ini mengalami kesulitan, alat tukarnya adalah iman. Dan sekali lagi, iman itu bahan bakunya adalah firman. Mustahil engkau hidup dalam iman oleh iman karena iman kalau engkau nggak punya persekutuan dengan firman. Saya nggak akan jamin. Tapi kalau engkau bersekutu dengan firman setiap hari, saya yakin dan percaya, saudara benar-benar hidup oleh iman. Dan iman itu yang akan menarik semua berkat-berkat yang kamu butuhkan. Karena iman adalah alat tukar atau currency from heaven to us. Amin, saudara. Ini yang kedua. Saya akan akhiri dengan kabar baik yang ketiga. Saudara, bagi orang yang belum kenal Tuhan, salib itu merupakan kebodohan. Tapi bagi kita orang percaya, salib itu merupakan kabar baik. Kabar baik yang ketiga adalah kabar baik di mana Yesus menang mutlak atas iblis. Dengar baik-baik, saudara. Saya akan bacakan di Kolose pasal 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah,
telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni, ingat, segala pelanggaran kita. Itu artinya apa? Dosamu, pelanggaranmu masa lalu, dosamu, pelanggaranmu hari ini, dan yang akan datang sudah diampuni. Kata diampuni, kata mengampuni ini ditulis dalam bahasa Yunani. Itu memakai kata keterangan waktu apa? Present continuous action. Artinya apa? Engkau berbuat dosa 5 tahun yang akan datang, kamu menaruh iman bahwa dosamu sudah diampuni. Ya, dikatakan segala pelanggaran. Artinya apa? Semua dosa masa lalumu, semua dosamu hari ini, dan dosa yang akan datang sudah Tuhan ampuni. Justru pertanyaannya ketika engkau ngerti bahwa dosamu sudah diampuni, itu memotivasi kamu hidup menurut apa yang Dia mau, apa kamu hidup menurut apa yang dagingmu mau. Your choice. Tapi Tuhan berkata di Ulangan bahwa aku hari ini memperhadapkan kepadamu kematian dan kehidupan. Tapi Tuhan ngomong gini, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Jangan pilih kematian, jangan pilih kutuk. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kebebasan untuk memilih. Tetapi jangan lupa, kamu tidak bisa memilih dari konsekuensi yang kamu lakukan. Kalau kamu menaruh tanganmu di dalam air, kamu nggak bisa bilang tanganmu nggak boleh basah. Enggak. Kalau kamu menaruh tanganmu di dalam api, kamu harus tanganmu kebakar. Demikian juga ketika kamu memilih untuk berbuat dosa, kamu tetap kena konsekuensi dosa. Tapi kasih Tuhan tetap limpah sama kamu. Saya lanjutkan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintahan-pemerintahan dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Wow. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kabar baik dari hari Jumat Agung, di mana Yesus itu mati digantung di atas kayu salib. Pribadi yang agung dan melakukan sesuatu yang agung kepada pribadi yang dikasihinya, yaitu saudara dan saya. Dengar baik-baik saudara, dengar baik-baik. Setan sudah dikalahkan. Jadi saudara jangan takut setan dan jangan mengagungkan setan melulu. Saya tidak menghakimi. Artinya saya mau mengajak kepada teman-teman semuanya, beritakan dari mimbar itu kabar baik tentang keindahan Yesus, tentang karya Yesus, tentang apa yang Yesus lakukan, semuanya Jesus Center. Tapi mengerikan sekali justru dari mimbar itu didengungkan tentang apa kerja setan, apa rencana setan. Bukan kita nggak perlu, tapi kalau saudara dan saya selalu diajarkan tentang setan, saya mau beritahu, itu sama seperti saudara mengambil kaca pembesar dan perbesar sesuatu, justru yang besar, sesuatu yang saudara lihat dengan kaca pembesar itu akan menguasai saudara. Jujur saya dulu diajar tentang setan terus, karena saya belum ngerti. Apa yang terjadi? Saya penuh ketakutan. Harus kebaskan kiri, kebaskan kanan, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Jadi kehidupan saya setiap hari tidak dimotivasi oleh kebenaran, tapi justru dimotivasi oleh ketakutan bahwa setan itu masih take over, bisa menyentuh kita. Saya mau beritahu sama saudara, setan hanya bisa menyentuh hidup kamu ketika kamu dengan sadar memilih kamu berbuat dosa. Tapi pun demikian, ketika kau datang kepada Tuhan dan kau bersyukur untuk keputusannya, untuk pengampunannya, dan dengar baik-baik, dan kau sebagai anak datang kepada Bapak dan mengakui, Bapak aku salah, bukan supaya diampuni, tapi karena kamu tahu kamu sudah diampuni, itu menutup semua akses setan bisa masuk dalam hidup kamu. Simpel. Jadi sekali lagi, dengan kematian Yesus di atas kayu salib mengingatkan pada kita bahwa karya setan itu sudah beres, sudah dihabisi semuanya. Setan nggak punya lagi hak bisa ngobrak-ngabrik keluarga kamu, keuangan hidup kamu. Kalaupun itu terjadi dengan baik-baik, kadang-kadang kebodohan kita yang bisa menahan rezeki berkat-berkat Tuhan.
kadang-kadang kita dan karena kebodohan kita, kelalaian kita, dan kecerobohan kita. Pun seperti itu, ingat, anak bungsu datang kepada bapaknya. Ya, saya pada waktu merenungkan itu, bapaknya nggak nyari-nyari anaknya itu, tapi diberi kebebasan untuk hidup sesuai dengan pilihannya. Begitu sudah remuk, hancur, nggak berarti, nggak dihargai dunia, sampai tinggal di kandang babi, baunya babi, mulutnya bau babi, dia datang pada bapaknya, tidak dimarahi, justru dikembalikan keindahannya, otoritasnya, kuasanya, warisannya. Itu bapak yang saudara dan saya miliki. Ingat, setan sudah dikalahkan. Jadi kalau ada sesuatu, jangan kait-kaitkan lagi bahwa itu sesuatu yang jelek, maksud saya, bahwa itu setan. Jangan buru-buru, saudara. Kadang-kadang itu karena kecerobohan saudara. Karena apa? Setan tidak bisa menyentuh hidup kamu. Karena apa? Di dalam kamu ada nama Yesus, ada darah Yesus, ada kuasa Yesus yang memulihkan Yesus dari kematian. Jadi dengar sekali lagi, kalau mau sakit hari ini, atau bahkan tetanggamu sakit, kamu tinggal datang, doakan, alirkan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara kami yang tinggal di dalam kamu ke dalam tubuh anakmu, pasanganmu, atau tetanggamu, dan usir penyakit-penyakit dari setan itu keluar dari tubuhnya. Maka dia akan taat, dan dia akan keluar, dan dia akan sembuh. Puji nama Tuhan, saudara. Di hari Jumat Agung ini saya sampaikan 3 perkara. Bahwa salib tidak menjadi kebodohan buat kita orang percaya, justru kabar baik. Kabar baik yang pertama, Tuhan tidak murka sama saudara, sama manusia. Urusan dosa sudah beres. Saya mau katakan sama saudara, ya, Yesus disalib sekali untuk selamanya. Ingat itu. Tapi setiap kali kamu jatuh dalam dosa, kamu berbuat dosa, kamu mesti tanggung konsekuensinya. Saya mau katakan demi kasih karunia Tuhan. Ya, jadi diperlukan hubungan lebih baik daripada kamu capek ngurusi bagaimana kamu menang terhadap dosa. Agama selalu mengajarkan kamu harus berbalik dari dosa. Tapi ketika Yesus datang, Yesus mengajarkan kamu berpalinglah kepadaku, maka perbuatan tabiat dosa akan luntur dengan sendiri. Nah, yang kedua, mengingatkan pada kita Jumat Agung ini bahwa terjadi pertukaran ilahi. Kamu tidak lagi anak, tidak lagi budak, kamu anak. Ingat itu, budak tidak dapat warisan, anak dapat warisan. Amin. Terjadi pertukaran ilahi. Yang tadinya kamu dikutuk, kamu diberkati. Tadinya kamu mati, kamu hidup. Tadinya kamu miskin, kamu diperkaya. Tapi itu terjadi di manusia rohmu, dan kamu akses dengan imanmu, dengan pergaulan imanmu dengan Kristus. Dan yang terakhir, pesan yang terakhir, dengan baik-baik, setan sudah dikalahkan. Jadi jangan pernah agung-agungkan, udah tahu secukupnya saja. Justru kamu harus fokus kepada Yesus. Beritakan Yesus, praktekkan kasih Yesus, dan dunia akan mengenal Yesus lewat hidup. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Kau memberkati anak-anak-Mu yang menerima kebenaran-Mu. Aku berdoa dari tempat ini Tuhan, mereka yang lemah, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Aku berdoa dari tempat ini, anak-anak-Mu yang takut dalam nama Yesus. Aku hancurkan roh ketakutan-Mu yang mengikat anak-anak-Mu. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Ikatan-Mu lepaskan dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih untuk kematian Yesus yang adalah anak domba Allah, yang mengingatkan kami betapa Engkau baik, betapa Engkau mengasihi kami. Bapa, terima kasih sekali lagi di hari kematian anak domba Allah yang kami peringati hari ini, mengingatkan kepada kami, kami tidak perlu takut akan wabah yang sedang terjadi di sekeliling kami. Bahkan Kau berkata dan Kau berjanji 1.000 lebah di sisi kiri kami, 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak menimpa kami. Bapak, terima kasih buat janji-Mu itu. Aku percaya Kau menyerahkan sekali lagi Indonesia. Aku menyerahkan sekali lagi kota Bogor tercinta. Aku menyerahkan kota Cibinong. Dan aku menyerahkan gereja-Mu, anak-anak-Mu, keluarga, tiap keluarga. Karena darah anak domba itu sudah membasuh, melindungi keluarga demi keluarga.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Saudaraku, dengar baik-baik. Kalau ada pertanyaan, kalau ada masalah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi nomor WA saya, nomor telepon saya yang mungkin ada di bawah ini. Ya, saudara bisa hubungi. Dan demi kasih karunia Tuhan, saya akan melayani saudara. Dengar baik-baik, Tuhan memberkati saudara. Saya Pendeta Untung Kastono dari Resort Taman Sari, Sukabumi.